Bapak kasih kurikulum, Bapak Haji Muhammad Kasih. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Termute ya. Dengar suaranya. Kasih Buka. kurikulum. Bukan mic-nya. Kurikulum dapat. Ya? Teramat ya. Bootnya. Oh ya, mungkin mut. Mic dibuka, mic dibuka. Dengan Bu ya? Ya. Oke. Oke. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di tengah-tengah kondisi seperti ini kita masih bisa bersilaturahim meskipun dalam suasana yang terbatas. Meeting room seperti ini. Pertama saya menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada Bapak Kanwil Agama Provinsi Selatan, Bapak Kepala Bidang, Pendidikan Madrasah Kanwil Agama Provinsi Selatan, kawan-kawan kepala seksi baik di Kanwil maupun Kabupaten Madrasah Selatan, serta sahabat dan kawan-kawan pengawas semua yang ikut dalam kegiatan pertemuan ini. Semoga insya Allah pertemuan kita ini ada berkah dan manfaat untuk kita semua dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kakanwil dan Kepala Bidang, sungguh sudah sangat banyak informasi berharga buat kita semua. Tinggal bagaimana kemudian secara teknis kita bisa menindaklanjuti, baik itu sifatnya kebijakan, penerapan regulasi maupun penerjemahan secara teknis apa yang menjadi harapan dari setiap regulasi atau aturan-aturan yang telah disampaikan kepada kita semua. Terkait dengan penguatan kurikulum dan evaluasi pembelajaran termasuk penyelesaian tahapan ujian akhir buat madrasah-madrasah kita, ini juga saya kira memang banyak hal yang terkadang membutuhkan penjelasan kepada kawan-kawan semua. Pertama, terkait dengan penguatan pembelajaran, kita memang dengan segala keterbatasan mendorong program learning kemarin untuk bisa dioptimalkan oleh kawan-kawan guru di setiap madrasah untuk bisa dilaksanakan. Ataupun dengan pendekatan yang lain yang bisa dioptimalkan untuk tetap bisa mengefektifkan pembelajaran, sekalipun ya dalam kerangka terbatas. Tentu efektifnya ya tidak seideal yang kita bayangkan. Karena ini ya sungguh kita berharap mudah-mudahan media teknologi yang kita miliki bisa membantu kita untuk tetap bisa menjalankan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak kita semuanya. Tentu saja terkait dengan pembelajaran ini juga butuh proses penilaian di balik itu semua, sehingga tidak sekedar program, ada hasil yang kita bisa ukur sederhana untuk melihat seberapa besar efektivitas program yang telah dilaksanakan. Ini pun sudah dicoba dilihat secara nasional, bagaimana kemudian efektivitas learning itu berjalan di setiap madrasah. Memang disadari ini masih sangat terbatas dan tingkat efisiensinya masih juga sangat rendah dibanding dengan jumlah madrasah kita secara keseluruhan. Tapi itulah upaya optimal yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kita perlu mungkin lihat secara cermat, penyelesaian tahapan akhir anak-anak kita mungkin masih ada yang terbengkalai di beberapa tempat, terutama perampungan nilai-nilai hasil ujian akhir anak-anak kita untuk penyelesaian, apakah itu surat keterangan lulus atau kemudian tahapan nantinya penyelesaian ijazah untuk anak-anak kita. Ini penting agar rekap nilai bagi seluruh siswa yang tamat itu bisa dituntaskan oleh semua madrasah kita, baik di tingkat RA, MI, MTS maupun MA. Sehingga pada saatnya ketika belangko ijazah sudah di tangan kita nantinya tidak lagi menjadi kendala untuk penuntasan. Jadi sambil menunggu belangko kirimkan dari pusat, tentu kita harus menyiapkan seluruh rekap nilai yang sudah disatukan atau sudah diselesaikan, baik berdasarkan nilai-nilai rapor
anak-anak kita semua semester 1 sampai semester terakhir atau semester ganjil terakhir, ini harus sudah dibuatkan rekapitulasi yang menjadi acuan akhir untuk kelulusan kemarin. Saya kira untuk kelulusan di tingkat madrasah aliyah itu sudah ada kesepakatan, malah di tingkat nasional malah bahkan sudah ada edaran dari provinsi juga terkait dengan tanggal kelulusan. Untuk aliyah kemarin tanggal 2 Mei 2020 dan itu juga menjadi tanggal penulisan ijazah nantinya untuk madrasah aliyah. Sedangkan untuk madrasah sanawiyah kalau di edaran dinas provinsi saya lihat tanggal 5 Juni 2020. Ini juga saya kira menjadi catatan penting sehingga tidak banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan nantinya dalam penulisan ijazah. Karena prinsipnya pusat menyarankan agar menyesuaikan dengan edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kelulusan dan penulisan ijazah di masing-masing provinsi. Ini saya kira menjadi penting. Hal lain yang terkait dengan tugas-tugas kami juga adalah pelaksanaan PPDB online. Ya, alhamdulillah, informasi Pak Kabid tadi menyampaikan bahwa ada sejumlah madrasah sudah jalan. Kita tinggal berusaha membantu, memantau, mendampingi madrasah-madrasah kita agar bisa melaksanakan PPDB dengan baik. Nah, apakah itu online atau mungkin masih ada juga yang harus melaksanakan secara manual dalam kerangka terbatas dan tetap memperhatikan SOP kondisi COVID yang ada. Kemudian terakhir kemarin kita juga banyak men-share kebijakan-kebijakan pusat, terutama dari Direktur KSKK terkait dengan edaran-edaran yang perlu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan ini juga sudah sampai di madrasah-madrasah berkat bantuan edukasi, Pendis, kabupaten kota, kemudian kawan-kawan pengawas. Karena saya lihat cepatlah informasi saya cek di grup-grup, alhamdulillah. Ketika kita menyampaikan edaran itu cepat sampai ke madrasah-madrasah kita karena ada beberapa grup-grup yang strategis yang sudah kita buat antisipasi untuk menyampaikan informasi-informasi penting sampai ke tingkat akar rumput. Kemudian perampungan PIP juga kemarin alhamdulillah sudah ada rekap data Sulawesi Selatan. Ini sudah menjelang eksekusi pencairan PIP tahap pertama untuk 2020. Alhamdulillah ini juga butuh pendampingan kawan-kawan kabupaten kota. Ya, mudah-mudahan ya, tidak hambatan yang dihadapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yang kadang bertumpuk di bank tidak bisa diselesaikan karena persoalan-persoalan teknis. Saya kira ini semua menjadi hal penting untuk kita semua dengan tetap mendorong semangat kita untuk tetap bisa efektif, terutama dalam merespon sejumlah tawaran-tawaran program dari pusat untuk sama-sama kita tindak lanjuti. Apakah itu dalam bentuk tayangan atau dalam bentuk kegiatan termasuk doa bersama ya melalui TPRI yang disarankan kita semua bisa mengikuti agar kebersamaan dan jiwa patriotis bersama ini tetap bisa terbangun dengan baik. Saya kira itu aja sebagai share informasi dari saya dan saya tetap berharap ada komunikasi yang efektif ketika ada hal-hal yang bermasalah yang kita hadapi terkait tugas bisa tetap cepat kita komunikasikan bersama. Kira demikian karena mungkin banyak kawan-kawan yang ingin berkomunikasi melalui meeting ini. Demikian terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan pengawas semua, kawan-kawan kepala seksi, Bapak Kekanwil dan kepala bidang atas kebersamaan kita sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.